Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Humairo. Saya berasal dari kelas 12 P1C. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan video presentasi tugas agama mengenai ilmu kalam. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu kalam. Menurut Al-Farabi, ilmu kalam tersendiri memiliki arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan atau ketauhidan, yang mana dalam ilmu ini juga kita belajar tentang sifat-sifat baik Allah dan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan baik di dunia maupun di akhirat. Baiklah, yang selanjutnya menurut Ibnu Khaldun. Menurut Ibnu Khaldun tersendiri, ilmu kalam adalah suatu ilmu yang mempelajari atau percaya tentang rukun iman dan bagaimana cara umat manusia untuk melibatkan dan menyelesaikan masalah melalui atau menggunakan ajaran agama Islam. Yang selanjutnya adalah sejarah dari ilmu kalam. Ilmu kalam tersendiri dimulai pada saat Rasulullah SAW wafat, dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun, yang mana khalifah tersebut berada pada saat dinasti Daulah Abbasiyah. Kemudian Al-Ma'mun memerintahkan untuk melakukan pengembangan tentang ilmu kalam yang dimulai dengan cara menerjemahkan filsafat Yunani. Dari situlah awal adanya ilmu kalam. Mengapa demikian? Karena para ilmuwan menggunakan ilmu kalam untuk menerjemahkan filsafat Yunani tersebut, dan dari sanalah berasalnya suatu ilmu kalam. Yang selanjutnya adalah ilmu-ilmu yang dipelajari dalam ilmu kalam. Adapun ilmu yang dipelajari, yang pertama mengenai ilmu ketuhanan, yang kedua mengenai ilmu Al-Quran, yang ketiga tentang akhirat, yang keempat tentang nabi, yang kelima tentang iman, yang keenam tentang dosa besar, yang ketujuh tentang khalifah dan imamah. Yang kedelapan yaitu takdir dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan mengenai tajsim. Yang ke-10 tentang ayat-ayat mutasyabihat. Yang ke-11 tentang tasbih. Dan yang terakhir mengenai di mana tempat Allah itu berada. Adapun tujuan dari mempelajari ilmu kalam tersendiri, yang pertama menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, meningkatkan rasa potensi untuk berpikir tentang keimanan atau ilmu kalam. Yang ketiga, menjadikan landasan sebagai meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun keutamaan dalam mempelajari ilmu kalam, yang pertama, satu, selalu dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, kita mampu mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang menyeleweng dari ajaran agama Islam. Ketiga, kita akan selalu mendapatkan kekuatan iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, tidak ada keraguan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manfaat dalam mempelajari ilmu kalam, yang pertama, satu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan keimanan kita. Ketiga, mempercayakan atau memperkuat keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, selalu menjadikan landasan selanjutnya yaitu manfaat mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, satu, meningkatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meningkatkan fondasi kita tentang ajaran Islam. Ketiga, selalu menerapkan keislaman ataupun ilmu ajaran Islam sehingga tidak menyeleweng atau menyimpang dari ajaran agama Islam. Adapun landasan-landasan dari ilmu kalam, yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah pikiran manusia, dan yang keempat adalah insting. Baiklah, yang terakhir adalah urgensi dalam mempelajari ilmu kalam. Yang pertama, urgensi politis, yang mana dalam politis tersebut kita dapat belajar untuk selalu meningkatkan keimanan kita serta tidak akan memicu konflik yang baru untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga hal tersebut tidak akan memicu kerusakan dan ketegangan sesama anggota manusia. Dan yang kedua atau yang terakhir yaitu urgensi akademis, yang mana dalam urgensi akademis tersebut manusia dapat lebih mengetahui atau meningkatkan ilmu pengetahuan mengenai agama, mengenai keimanan dan juga Rasul, yang mana manusia akan selalu belajar untuk meningkatkan keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berusaha untuk selalu meningkatkan keyakinan serta tidak melakukan ajaran-ajaran yang salah ataupun yang dilarang oleh agama Islam.
Baiklah, sekian dari video penjelasan mengenai ilmu kalam. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.